Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses pengolahan migas, yaitu destilasi atmosferik. Jadi sebelum itu kita harus tahu dong apa itu destilasi. Nah, untuk destilasi sendiri yaitu proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen yang ada di dalam feed atau crude oil, di mana semakin besar perbedaan titik didihnya, maka produk pemisahan yang dihasilkan juga semakin tinggi kemurniannya. Nah, untuk destilasi itu jenisnya ada 3. Yang pertama ada atmosferik, kedua ada destilasi vakum, yang ketiga ada destilasi pertekanan. Jadi perbedaan dari ketiga jenis destilasi ini yaitu untuk destilasi atmosferik itu menggunakan tekanan 1 sampai 1,5 atm, sedangkan untuk vakum itu kurang dari 1 atmosfer, dan untuk yang bertekanan itu dengan tekanan di atas 1 atmosfer. Jadi kita akan membahas tentang destilasi atmosferik. Nah, destilasi atmosferik adalah proses pemisahan minyak bumi secara fisik dengan menggunakan perbedaan titik didih. Karena crude oil adalah campuran dari komponen-komponen yang sangat kompleks. Nah, jadi proses destilasi atmosferik yaitu proses pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk setengah jadi atau produk jadi. Nah, untuk tekanan yang digunakan dari proses destilasi atmosferik itu ya antara 1 atmosfer sampai dengan 1,5 atmosfer. Dalam proses destilasi atmosferik itu hasil-hasil yang didapatkan ya, salah satunya ada gas 54, ada light naphtha, ada heavy naphtha, ada kerosin, solar, dan juga ada residu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kolom destilasi atmosferik. Jadi di sini ada crude oil di mana sudah dipanaskan sebelumnya oleh furnace ya hingga suhunya di atas 300 derajat Celcius, ya mungkin sampai tinggi sekali. Jadi di sini akan masuk ke kolom destilasi atmosferik. Nah, untuk di dalam kolom destilasi atmosferik, jadi nanti untuk yang memiliki titik didih rendah ya 50 derajat Celcius nanti akan mengeluarkan hasil yang paling atas, di mana itu rantai C-nya itu berkisar 1 sampai 4 refinery gas, dan untuk C5 sampai C10 juga akan dihasilkan oleh suhu yang 50 derajat Celcius. Nah, untuk di bawahnya ada 120 derajat Celcius itu menghasilkan naphtha dengan C8 sampai C12, dan selanjutnya di antara 120 sampai 250 akan menghasilkan kerosin, dan 250 menghasilkan diesel oil, dan antara 250 sampai 350 itu akan menghasilkan lubricating oil dengan C20 sampai C50, dan kemudian untuk 350 derajat Celcius akan menghasilkan fuel oil di mana C-nya sudah sangat panjang dan sangat besar yaitu 50 sampai 70, dan juga ada bitumen atau residu dengan C di atas 70. Nah, di mana nanti residunya ini kan masih bisa diolah kembali pada destilasi selanjutnya yaitu destilasi vakum yang merupakan lanjutan dari destilasi atmosferik ini untuk menghasilkan hasil-hasil yang juga seperti mirip-mirip dengan atmosfer ya, dengan proses juga yang hampir sama dengan pemisahan titik didih juga seperti itu. Jadi untuk penjelasan destilasi atmosferik mungkin saya cukupkan sampai di sini, sederhana saja. Jadi untuk itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.